Lapannya organik, hanya ini kelihatan agak lebih kuning. Ini dalam masa ngidam. Dari dalam masa ngidam tuh kelihatannya agak pucat gitu. Ini Bu bisa dijelaskan apa? Ini pohon jahe, di sela-selanya pepaya, pohon linjo, yang di bawah kokopit. Ini di samping untuk menggemburkan tanah, ini banyak ininya, kaliumnya. Jadi nantinya kalau kena hujan, berharap nanti buahnya ini menjadi manis. Sekitar 2 bulan yang lalu, jenisnya ladu, tapi ini yang ladunya sudah mau habis, sambil besar. Kemudian yang di tengahnya tadinya dibikin tengahnya itu tanaman wortel. Ini ada tanaman wortelnya, hanya wortelnya tidak berkembang tidak tumbuh dengan baik karena memang udaranya kurang dingin di sini. Ini nanam cabai cabai merah, udah tak suruh bunga dimakani ulat. Kasihan ini isinya. Udah musim hujan pada tumbuh. Di sekeliling rumah itu ada juga pohon jambu sama pohon jeruk nipis. Nah, jambu ini masa panen rayanya itu sekitar 3 bulan yang lalu, Maret April. Itu satu pohon bisa sampai 5 kiloan.
karena ini baru panen raya pertama. Nah, untuk jeruk ini satu pohon antara 5 sampai dengan 10 kilo. Cuma karena memang masaknya tidak bersama-sama. Dan ini sudah masuk di musim kemarau, buahnya sudah jarang tapi tetap buah terus menerus. Ya, ini aku kasih tahu kebutuhan tanaman. Ini adalah laboratorium mini kami untuk memproduksi pupuk-pupuk di sawah dan juga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada tanaman dan juga pada ikan. Ini kalau orang bilang skor, jadi ini nutrisi buah, karena tadi di sawah kita sudah lihat sedang masa mapak, sebagian juga sudah keluar bunga. Nah, itu mereka sedang dalam masa hidam. Ini adalah nutrisi buah yang terdiri dari buah pepaya, buah nanas, buah sawo, susu, air kelapa, madu, telur bebek. Nah, ini dikasih aerasi agar supaya mikroba yang ada di dalam ini tetap bisa bernafas. Di samping itu kita kasih juga mikroba 2. Ini adalah mikroba 2 dari sawah. Kemudian ini ada nutrisi jahe, ada untuk penghangat. Ini ada Starbio untuk nitrogen. Ini ada BRV, cuka beras merah. Kemudian ada nutrisi pisang. Nah, kalau ini untuk pestisida, ada Glingo, ada empedu, ini untuk pestisida, ada kapur dan sulfur, ini juga untuk pestisida sama untuk menanggulangi yang terlalu asam tanahnya. Kemudian ada kencur sejenis empon-empon. Kemudian ini adalah mikroba 2, ada nutrisi ikan. Ini nutrisi ikan untuk ikan dan juga untuk nitrogen pada tanaman. Kemudian ada nutrisi mengkudu, ada beberapa nutrisi di sini. Ini biosekan di sini, ini sedang tidak produksi. Nah, ini hasilnya. Ini untuk menghalau walang sangit dan ulat serangga dan lain sebagainya. Nah, ini dibikinnya dari di dalam ini ada api. Api ini sudah tinggal. Nah, ini nanti abunya bisa untuk pesawat juga sebagai karbon. Ini nanti akan keluar asap, kemudian didinginkan di sini, embunnya ditampung di sini. Di sini ada asapnya keluar, kemudian di sini embun. Nah, embun ini yang tetesan-tetesan ini kami ambil sekitar 1 hari 1 malam, ini dapatnya sekitar 2 liter. Ini ada tanah ini karena ini kurang rapat. Mungkin nanti kalau sudah dapat rim yang rapat ini nggak perlu ini. Untuk menahan asap itu jangan sampai keluar dari sini. Itu tadi semua nutrisi dan mikroba 2. Di sini ada mikroba 3 nih. Ini mikroba 3.
Ini udah campuran tai sriti, bekatul, sama mikroba 2. Ini nanti akan dicampur lagi ke sana dengan kokopit. Jadi dari mikroba 3 ini menjadi mikroba 4 nantinya. Baru ditambahin tanah di sawah atau tanah di pekarangan yang mau ditanami, agar supaya ada penyesuaian antara mikroba dengan tanah yang sudah yang akan ditanam, sehingga akan memudahkan adaptasi mikroba tersebut ke dalam lahan, dan berharap nanti tanaman akan menyerap dengan maksimal. Ini bisa untuk sawah, bisa juga untuk pakan ikan. Kemudian ini adalah ikan asin busuk. Ini untuk campuran pakan ikan dan juga untuk bikin aktivator di lahan kalau kita mau membuat bedengan dengan cara solarisasi. Ini ikan asin bekas. Kemudian ini ada fermentasi rumen, ada fermentasi darah. Darahnya bulir padi sudah keluar, sebelum masak kita semprot dengan air laut. Ini air laut disemprot biasa saja, ditambah dengan nutrisi cangkang telur atau nutrisi tulang. Barusan membuat mikroba 2 ini saya taruh 1 minggu yang lalu, 7 hari yang lalu di bawah rumpun bambu. Gak tahu ini dapatnya koleksinya jamurnya apa. Nah, mendapatkan jamur berwarna putih hijau tua. Ini jamur hijau tua, ini sejenis trichoderma. Mudah-mudahan ada yang putih. Jamur-jamur yang mengandung fosfor cukup tinggi. Kita ambil.
tapi periuk nasi ini nanti gulanya suka menetes keluar karena ini masih pori-porinya sangat terbuka. Tuh jamurnya terbangan. Spora ini nih, kalau ada jamur lain biasanya kalah. Jamur-jamur di bawah akar yang merugikan. Ini adalah jamur dari bawah rumpun bambu yang sama sekali tidak terjamah bahan kimia sintetis. Kita bauin, baunya harum, wangi. Itu ciri dari yang dapat jamur yang bagus. Tanda-tanda Tanda-tanda keberhasilan. Ini namanya apa, Bu? Yang dari Ini periuk tanah. disebutnya apa, untuk menghasilkan Itu yang menghasilkan mikroba 1 ini. Ini adalah mikroba 1 yang tadi saya tunjukkan. Warnanya ada biru, ada hijau. Ini berasnya adalah tadi ini beras putih. Berasnya juga beras organik ini. dari beras atau dari nasi? Dari nasi. Nasi yang setengah matang. Nasi aron kalau di bahasa di sini. Kita kasih tetes tebu. Ini tetes tebu. Fungsinya apa? Ini untuk memberikan makanan mikroba tadi. Di samping di dalam nasi itu juga ada karbohidratnya sudah, itu sebagai makanan mikroba. 2 kilo nasi, kilogram nasi dikasih 2 liter tetes tebu. Terus dibiarkan sampai berapa lama? 1 minggu nanti kita buka sudah dapat mikroba 2 namanya. Ini nanti kita tutup. Sebagai bahan aktivator kompos, bisa sebagai bahan aktivator untuk pakan ternak, sebagai bahan pengurai kompos, kemudian sebagai bahan pengurai makanan ternak untuk memudahkan di pencernaan dan juga menghilangkan bau pada kotoran ternak. Cara menggunakan mikroba 2-nya itu langsung ke pakan ternaknya? Ya, ke pakan ternaknya bisa, nanti kita cairkan, bisa juga dibikin mikroba 2. Jadi nanti ini saya mau bikin juga mikroba 3. Ini dibiarkan menjadi mikroba 3 dicampur dengan pekatul sebagai makanan tambahannya. Mikroba ini tadi kita akan coba tutup dengan kertas berpori. Ini kertas bungkus nasi yang sudah dibuang plastiknya. Karet. Kertas bungkus nasi yang sudah dibuang stiknya, tapi disimpan di mana aja bisa.
Saya itu sebagai penggarap lahan saudara-saudara saya bersembilan, di 9 bersaudara. 6 dari lahan saudara-saudara saya yang kelola semuanya. Karena untuk mengelola ini dengan bagi hasil, maka saya punya hak di sini. Dari hasil pengelolaannya adalah sepertiga bagian dari si pemilik lahan. Jadi karena pemilik lahan sama sekali saprodi, maka sarana produksi juga dari saya. Makanya untuk bagi hasil di sini 50-50. Dan untuk bagi hasil pada kebanyakan di daerah sini adalah sepertiga, tetapi pemilik lahan punya kewajiban untuk membuatkan pupuk atau sarana produksi padi itu dari pemilik lahan, dan juga lahannya pemilik lahan. Semata-mata untuk penggarapnya adalah tenaga pengolahan tanah sampai dengan pengolahan padi ini. Nah, untuk panen pada sistem penanaman juga, yang nanam ini dapat bagiannya dari hasil panenan. Hasil panenan itu biasanya mereka ambil 10% itu untuk yang manen, dan untuk yang tanam itu hitungannya per lokasi kurang lebih 1.500 meter itu dibagi 6 orang yang tanam, dan masing-masing penanam itu mendapatkan bagian dari hasil nanamnya. Itu ditentukan sekitar 7 kg gabah kering panen. Kelebihannya pada sistem organik di sini untuk bagi hasilnya, mereka itu penggarap itu mendapat sepertiga bagian bersih, sedangkan untuk konvensional yang masih pakai kimia itu dari hasil panen keseluruhan dikurangi saprodi, ada pupuk kimia, ada ponska, urea, kemudian pestisida, itu dikurangi saprodi dulu, baru dibagi sepertiga. Sedangkan untuk penggarap pertanian organik ini kami berikan pupuk organik itu free untuk penggarap. Jadi penggarap tidak dibebani pupuk, tidak dibebani pestisida. Semua pestisida itu diberikan biayanya itu dibiayai oleh pemilik. Bedanya sekitar 20 hari.